Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Endang Budi Hastuti, yang terhormat Bapak Ibu dari Infem, yang terhormat Bapak Ibu dari Helpdesk Silacak, dan juga dan terhormat Bapak Ibu dari PJTLI. Kan Indira, saya mewakili dari tim DTO Kemenkes yang saat ini ditugaskan untuk menyampaikan Bapak Ibu update terkait dengan integrasi antara dan Silacak. Izin Bapak Ibu untuk memulai, saya izin untuk share screen. Hari ini saya akan coba update terkait dengan integrasi dan perbaikan yang besok ketemu di wilayah itu. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sedikit gambaran untuk alur integrasi NARS dan Silacak yang waktu itu seperti tadi info dari Bu Endang sempat terputus. Jadi kami mencoba untuk mengintegrasikan kembali untuk NARS Silacak ini, dan alurnya memang hanya bersifat satu arah saja Bapak Ibu, yaitu dengan menarik data kasus konfirmasi dari NAR ke Silacak. Lalu untuk data yang kami ambil ini adalah berasal dari database PHOC Bapak Ibu. Jadi diambil berdasarkan tanggal rilis. Lalu untuk filter-filter yang diambil untuk integrasi antara NAR dan Silacak ini adalah berdasarkan NIK yang valid, kode kecamatan yang valid, dan juga untuk jadi tidak bisa digunakan, belum bisa kita gunakan untuk nomor-nomor paspor yang WNA Bapak Ibu. Jadi memang yang bisa masuk untuk integrasi ini hanya berdasarkan NIK yang valid saja. Lalu jika misalnya nanti memang ditemukan kasus konfirmasi tidak valid, maka secara otomatis itu tidak akan ditarik dari NAR ke Silacak. Lalu untuk data kasus konfirmasi yang masuk dari Silacak ini terjadi per 5 menit Bapak Ibu dari NAR ke Silacaknya. Sedikit tambahan Bapak Ibu, jadi kami sudah melakukan uji coba sebelumnya. Jadi Mbak Indira, ini slide-nya tadi digerakkan atau tidak ya? Belum digerakin. Oh belum, oke siap, thank you ya Mbak. Jadi sedikit tambahan informasi Bapak Ibu, kurang lebih sejak tanggal 15 Januari ini kita sudah mulai perbaikan filter-filter yang ada di integrasi Silacak dan NAR ini. Dan kemarin kami sudah melakukan uji coba untuk Provinsi DKI Jakarta, di mana kita ingin melihat kira-kira apa saja sih isu-isu yang muncul pada saat uji coba ini, apakah sudah oke atau belum, dan kita ingin melihat masalahnya, isunya yang muncul apa saja, dan mencoba untuk memperbaiki Bapak Ibu. Dan ini selanjutnya adalah hasil uji coba evaluasi di Provinsi DKI Bapak Ibu. Ini berdasarkan data yang tarik pagi ini. Kebetulan kita membuat superset ini untuk memonitor proses integrasi dari NAR ke Silacak. Dan ini adalah data yang kami ambil terbaru di 31 Januari ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, jadi ini ada penjelasan terkait total kasus konfirmasi dari NAR Bapak Ibu senilai 25.507. Lalu Bapak Ibu bisa lihat pada tabel persentase sebelah kanan Bapak Ibu. Jadi ada persentase data NAR yang masuk ke Silacak. Nah, di situ ada kategori-kategori Bapak Ibu terkait dengan hasil integrasinya. Kalau misalnya sukses, itu berarti data berhasil masuk ke Silacak Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat di situ memang jumlah data yang berhasil masuk ke Silacak untuk Provinsi DKI Jakarta itu nilainya 17% Bapak Ibu, sekitar 17,42%, atau totalnya sekitar 17.000. Lalu memang ada beberapa isu Bapak Ibu terkait dengan case-case yang kami temukan di proses integrasi ini. Seperti case yang pertama, karena ini jumlahnya masif, ini adalah
ada error validasi organization unit. Jadi atau tidak bisa memvalidasi organization unit. Organization unit ini adalah kode kecamatan Bapak Ibu. Jadi banyak kode kecamatan yang tidak valid. Mungkin sedikit penjelasan kenapa bisa banyak yang tidak valid, karena memang antara master data Silacak dan master data NAR ini kode kecamatannya belum sinkron Bapak Ibu, masih banyak yang berbeda. Jadi untuk mitigasinya memang yang akan kami tindak lanjuti selanjutnya adalah akan mencoba menyamakan kode kecamatan yang banyak yang tidak valid ini Bapak Ibu. Jadi memang problem terbesarnya itu adalah kode kecamatan yang tidak valid karena jumlahnya bisa mencapai sekitar 44% Bapak Ibu untuk isu kode kecamatan ini. Jadi untuk update saat ini kami mencoba untuk melakukan penyelesaian untuk menyamakan kode kecamatan antara master data antara NAR dan Silacak. Lalu setelah permasalahan validasi organization unit, ini juga ada isu duplikat Bapak Ibu. Jadi kalau isu duplikat ini adalah data yang sudah ada di Silacak sebelumnya sehingga kita memfilter untuk tidak dimasukkan. Maksudnya sudah ada sebelumnya, jadi mungkin ada data manual yang diinput oleh para tracer di Silacak. Jadi ketika kita mencoba untuk menarik data dari NAR, kasus konfirmasi NAR, datanya jadi ada duplikatnya, jadi ada double Bapak Ibu. Jadinya oleh karena itu kita memfilter data-data yang seperti ini. Seperti itu. Jadi data duplikat itu tidak ditarik masuk ke Silacak. Lalu untuk selanjutnya ini adalah NIK 0 atau formatnya tidak tepat. Jadi memang permasalahannya juga ada beberapa NIK yang tidak valid Bapak Ibu. Dan itu kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini itu mencapai sekitar 12%, 12,23%. Kenapa NIK-nya tidak valid? Karena sebagian besar kalau dilihat Bapak Ibu di kita lihat nanti ada data dari NAR itu datanya itu terisi dengan nomor paspor. Jadi seperti tadi yang saya mention sebelumnya Bapak Ibu, kalau untuk integrasi NAR ke Silacak ini kita tidak bisa menarik nomor paspor. Jadi karena field yang untuk nomor paspor itu memang belum ada di Silacak Bapak Ibu. Jadi memang yang kita tarik hanya nomor NIK saja. Begitu Bapak Ibu. Lalu kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada status antrian sinkronisasi NAR dan Silacak. Nah itu statusnya ada tulisannya komplit Bapak Ibu. Berarti itu adalah sekitar 25.000 data itu sudah berhasil masuk ke Silacak. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah status terbaru Bapak Ibu dari integrasi NAR ke Silacak. Memang kami akui memang belum sempurna Bapak Ibu karena memang harus ada perbaikan khususnya tadi terkait dengan kecamatan Bapak Ibu. Ini kita sekarang sedang mencoba lagi untuk uji coba lebih luas lagi, jadi tidak hanya Jakarta, tapi meliputi integrasi Jawa Bali. Dan untuk saat ini kondisinya adalah seperti ini Bapak Ibu, memang total kasus konfirmasi yang masuk dari NAR itu mencapai 54.700, lalu kalau Bapak Ibu bisa dilihat kasus yang sukses masuk ke Silacak, kalau nggak salah itu 21,3%. Lalu seperti yang tadi disampaikan, kode kecamatan tetap menjadi isu nomor 1 Bapak Ibu karena jumlahnya bisa mencapai 46% untuk error pada validation organization unit. Dan untuk data duplikatnya pun masih ada Bapak Ibu sekitar 4% Bapak Ibu. Jadi begitu Bapak Ibu untuk status terakhir, seperti tadi disampaikan, kali ini sedang ada perbaikan juga, kita sedang push untuk data perbaikan
master data kode kecamatan. Untuk sementara itu sih Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan untuk uji coba integrasi NAR dan Kesilacak. Terima kasih Bapak Ibu, barangkali itu Mas Hari yang bisa kami update. Baik, terima kasih banyak Mbak Indira atas update-nya. Jadi mungkin saya review sedikit saja Bapak dan Ibu ya. Ini tadi mungkin disampaikan di awal oleh Mbak Indira, jadi sudah ada integrasi NAR dengan Silacak, namun ini hanya dari NAR ke Silacak saja, bukan dari Silacak ke NAR juga seperti itu. Kemudian, atau satu arah ya bahasanya. Kemudian data diambil dari database PHEOC, berdasarkan tanggal rilis. Filter yang diambil untuk integrasi adalah NIK, kode kecamatan, non-WNA seperti itu. Jika ada kasus konfirmasi tidak valid, maka data tidak dapat sinkron dan data kasus konfirmasi per 5 menit dari NAR ke Silacak seperti itu. Kemudian untuk update-update-nya tadi juga disampaikan oleh Mbak Indira.